Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya butuh peta dan kompas untuk mencapai apa yang Tuhan rancang dan kendaki bagi kita. Jadi apa ya, dalam realita bagaimana kita mencapai apa yang Tuhan rancang dan kendaki bagi kita, kalau tanpa peta dan kompas nggak bisa teman-teman. Jadi dari pengalaman hidup saya, ya kita butuh peta. Peta itu dalam arti kata kita harus tahu firman Tuhan teman-teman. Dan kompas itu bagi saya adalah roh Tuhan gitu teman. Jadi kalau tanpa ada firman Tuhan sebagai peta dan roh Tuhan sebagai kompas, kita sulit teman-teman untuk nyampe masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangkan dan apa kehendaki bagi kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan janji-janjikan, janji-janji firman-Nya untuk kita gitu. Nah ini saya coba baca cepat teman-teman di kitab Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, dan juga nanti kita promo pasal 1 ayat 16-25. Saya pengen langsung masuk ke draft karena ini benar-benar apa yang saya alamin. Kadang-kadang ya ceritanya konyol-konyol juga teman-teman. Jadi ini saya tetap harus sharingkan ke teman-teman. Siapa tahu memang ini menjadi satu cara gitu, cara teman-teman waktu kanak-kanak rohani, waktu bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, sampai ke dewasa rohani akan mengalami tuntunan ini teman-teman. Jadi cara kerja Tuhan itu memang ajaib kalau buat saya pribadi gitu. Nah mudah-mudahan ini juga dialami oleh teman-teman. Saya coba baca kitab Para Rasul dulu teman-teman. Kitab Para Rasul ya pasalnya 6 ayat 1 sampai 7. Nah ini judulnya teman-teman, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ini judulnya itu teman. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja gitu. Nah karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman gitu. Nah usul itu diterima baik oleh seluruh umat, oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia gitu. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dulu teman-teman, waktu saya baru membaca firman Tuhan tahun 2007, karena dalam sebagai aktiviti pengusaha itu saya mengalami banyak permasalahan teman-teman. Akhirnya saya mau tanya ke siapa gitu ya, udah susah posisinya gitu. Jadi akhirnya karena saya sudah dibaptis, saya terima Tuhan, akhirnya saya coba bertanya kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan teman-teman. Jadi bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah-masalah persoalan usaha itu dengan mengaitkan Tuhan supaya lebih real gitu teman-teman. Saya berdoa ke Tuhan supaya Tuhan bisa jawab saya, bisa mengatasi masalah saya dengan menjawab saya, memberi solusi saya melalui firman-firman Tuhan yang saya baca teman-teman. Jadi ya sebenarnya kalau mungkin bagi orang-orang yang punya teori-teori rohani, apa itu bisa dianggap salah? Bisa saja teman-teman. Tapi kalau buat saya waktu itu karena apa ya? Karena memang saya nggak punya solusi lain, jadi akhirnya saya jadi sebagai anak-anak rohani gitu teman-teman. Benar-benar saya ya terpaksa mesti nanya Tuhan begitu. Tapi kembali lagi Tuhan itu kan maha tahu, Tuhan itu maha kuasa teman-teman. Jadi kalau memang kita bertanyanya dari hati gitu, ya Tuhan bisa jawab teman-teman. Jadi sepanjang tahun 2007 sejak saya dibaptis dan membaca firman Tuhan sampai masalah saya selesai tahun 2011-2012 itu semua kalau ditanya siapa penasehat saya gitu dalam meneruskan usaha saya, karena saya kan waktu itu tidak di operasional teman-teman.
Sampai hari ini pun tahun 2021 saya tidak masuk ke fungsi operasional, teman-teman. Saya cuma duduk di fungsi komisaris aja gitu. Nah, ini yang saya rasakan di situ, jadi akhirnya solusinya itu saya dapatkan dari penasehat Tuhan saya gitu. Nah, Tuhan saya yang memberi nasihat gitu dengan cara menjadikan firman-firman Tuhan yang saya baca itu hidup dan tepat, teman-teman. Ya, Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi dipercaya nggak dipercaya, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas saya alamin seperti ini, dan kayaknya kemarin saya terdorong untuk men-sharingkan ini lagi, teman-teman. Karena ini cerita sebenarnya kalau buat saya pribadi agak agak was-was ceritanya gitu. Karena aneh, memang saya sendiri kadang-kadang beranggapan aneh gitu. Masa iya sih kok firman Tuhan bisa bertepatan dengan memberikan solusi permasalahan apa yang dihadapi oleh usaha gitu. Tapi memang realitanya seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi kayak yang cerita hari ini, teman-teman. Ini kan berarti dari 2007 saya sampai sekarang tahun 2021, kok kemarin malam saya tergerak lagi gitu. Ya, kemarin malam saya tergerak waktu membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 6. Di sini ada dikatakan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin gitu. Jadi di sini langsung asumsi saya timbul, teman-teman. Coba ya saya coba baca ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan di ayat 3, teman-teman. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi kembali lagi kalau dulu gitu, saya waktu kanak-kanak rohani, waktu saya membaca firman Tuhan itu 1, 2, 3 tahun pertama, saya selalu mengaitkan apa yang terjadi di usaha saya gitu. Ya, saya selalu cross dengan firman yang saya baca. Jadi kemarin saya terdorong kok jadi mau pakai cara lama lagi, teman-teman. Saya mau coba cara lama gitu. Maksudnya apakah dengan adanya kalimat seperti ini, ya perikopnya judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, ya di ayat 3-nya, di pasal 6 ayat 3-nya, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, ini kok bertepatan sekali, teman-teman, dengan rencana tahun 2021. Kok saya seperti digerakkan Tuhan kembali, teman-teman. Digerakkan kembali untuk masuk ke dalam operasional perusahaan gitu. Meskipun tetap dalam kondisi saya sebagai komisaris gitu. Jadi kalau teman-teman bisa ini saya ajak nostalgia yang saya alami dalam segi usaha gitu, supaya teman-teman bisa mendapatkan input, siapa tahu ngalami juga gitu. Jadi waktu saya start kerja itu tahun 1980, teman-teman. Jadi habis selesai kuliah di Singapura, saya masuk tahun 1980-an gitu. Sampai 2000 itu ya umur saya 20-40 tahun, saya sebagai pengusaha normal aja, teman-teman. Yang saya kadang-kadang sharingkan memang ya cukup bagus lah, mungkin dalam kategori orang umur segitu ya cukup bagus gitu, karena kebenaran bidang usaha saya di otomotif bisa go nasional gitu, teman. Jadi dinilai cukup bagus lah, masih muda cukup bagus gitu. Tapi begitu saya masuk ke tahun 2001 sampai 2021, saya sudah mulai mengaitkan usaha saya itu dengan urusan rohani, teman-teman, dengan urusan Tuhan gitu. Terutama waktu saya menghadapi masalah tahun 1998 itu karena krisis moneter itu, teman-teman. Dari situ ada dua cara gitu bagaimana untuk mengatasi persoalan usaha saya. Ya, satu dengan cara logika, rasio aja seperti pengusaha pada umumnya, dan waktu itu juga bisa dengan cara bagaimana mengandalkan cara rohani, teman-teman, dengan cara yang irasional gitu. Jadi bukan pakai cara sebagai pengusaha lazimnya, tapi pakai cara rohani dengan cara yang dimasukkan ke unsur-unsur firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Jadi yang herannya saya terdorong waktu itu yaitu dengan datangnya hamba Tuhan dari 4 orang dari Jakarta, banyak sekali teman-teman yang bicara urusan rohani gitu. Akhirnya saya terdorong untuk bagaimana mencoba menyelesaikan masalah usaha itu dengan cara-cara rohani, teman-teman. Nah, ini kan saya nggak ngerti bahwa cara rohani ini sekonyol ini bagi orang dunia gitu. Dianggap nggak wajar, aneh, bahkan bisa jadi ditindas. Ya, tapi saya masuk ke situ. Jadi masa hidup saya dari tahun 2001 sampai 2021 sampai hari ini, teman, hampir saya sebagai pengusaha, tapi caranya itu jadi cara-cara rohani, teman-teman.
cara menyelesaikan cara rohani. Dan ini sangat menyebalkan buat keluarga besar saya, teman-teman. Dianggapnya aneh gitu. Buat keluarga kecil saya dianggapnya nggak waras gitu. Buat keluarga sendiri pun, anak-anak dan istri gitu, jangan-jangan dianggap ini apa, ngawur gitu, cara ngawur gitu. Tapi yang heran, selama dari tahun 2000-an sampai 2001, saya nggak bisa berubah, teman-teman. Ya, untuk bisa masuk kembali ke dalam operasi itu nggak bisa. Jadi kalau saya urut umur karir saya gitu, umur kerja saya, umur usaha saya, dari umur 20 sampai 40 saya pengusaha normal gitu. Nah, tapi begitu 40 ke 60, teman-teman, ini udah nggak normal gitu. Bahkan yang kasihan istri saya jadi apa, ibu rumah tangga yang dipaksa dalam posisi harus gantiin saya karena saya di fungsi komisaris, jadi istri masuk ke dalam fungsi direktur gitu. Nah, padahal istri tidak pernah mengalami jadi pengusaha, tidak pernah ngalamin mimpin orang sekian banyak gitu. Nah, akhirnya jadi ya istri sebisanya istri gitu. Nah, saya juga tidak bisa masuk ke dalam operasionalnya, teman-teman. Jadi akhirnya timbul banyak sekali masalah, teman. Nah, masalah-masalah ini ya yang menyebabkan malah apa, jadi saya mungkin juga istri gitu mendapatkan satu apa ya, proses gitu, proses transformasi bener-bener ya karena lewat permasalahan-permasalahan tadi gitu. Permasalahan itu timbul karena ini dengan istri gitu, dengan pasangan timbul jadi banyak sekali, teman. Jadi urusannya, kalau bicara urusan usahanya, nanti terkait urusan rohaninya, ya jadi terkait juga dengan urusan jiwanya, terkait dengan tubuhnya, kena semua, teman. Nah, ini yang menyebabkan kedewasaan rohani kita jadi cepat timbul, teman. Nah, ini jadi buat saya ini benar-benar proses ini nggak mudah, teman, nggak mudah. Jadi kalau kembali lagi, kalau bukan kasih karunia Tuhan, ya mungkin saya sebagai suami yang nggak tahan gitu mungkin, atau bisa juga istri yang nggak tahan gitu. Tapi sampai ini hari, sampai akhirnya kita sudah melewati usia pensiun semua gitu ya. Nah, akhirnya kita suami dan istri, saya dan istri bersepakat kayaknya kita sudah cukup melepaskan operasional perusahaan ini ke ya generasi berikutnya, ke anak gitu loh. Nah, akhirnya jadi sekarang mulai bagaimana mendelegasikan ke anak dan bagaimana memberikan kebijakan, mengarahkan gitu ya kepada anak, di mana ya salah satunya supaya anak tidak mengalami seperti istri waktu ngelola gitu. Ya akhirnya kita pengen bentuk sebagai apa, jadi seperti tim profesionalnya gitu. Jadi bukan anak sendirian tapi anak dengan tim profesional. Nah, yang aneh, teman-teman, saya saat baca firman ini kemarin gitu ya, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, kok langsung dalam hati kecil saya ada satu rema ya, satu getaran itu, satu dorongan di hati ya, ini kok bisa disebutnya ada 7 gitu, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Di ayat 3-nya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kok bertepatan yang saya wacanakan gitu tahun 2021 ke sana gitu, untuk anak saya, untuk generasi berikutnya gitu ya. Biarin nanti fungsi saya dan istri menjadi fungsi komisaris berdua gitu ya. Nah, di dalam tim apa, jadi tim induk ya, induk usahanya. Nah, anak sebagai fungsi direktur utamanya gitu, di fungsi induk usahanya juga. Nah, ini bagaimana caranya kok bisa bertepatan 7 orang ini. Kok memang kita juga sedang mencari, teman-teman, bagaimana mencari untuk kembangkan, punya wacana gitu, mengembangkan 7 macam divisi, baik yang lama maupun yang baru, teman-teman. Nah, ini yang saya pelajarin. Ini kok jadi sudah ada dorongan seolah-olah saya untuk aktif balik. Meskipun di sini kalau saya baca dari sisi, kalau saya percaya akan firman Tuhan gitu, di sini dikatakan ya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi ya target saya sudah bukan bagaimana mencari kesusahan duniawi, target saya bukan untuk mencari bagaimana pemenuhan nafsu duniawi gitu. Tapi saya lebih bicara, Tuhan melalui firman ini juga berbicara gitu, bahwa ya kita bentuk
7 divisi ini ya untuk bagaimana melayani orang miskin, teman-teman. Jadi bagaimana kita melayani sama kita. Nah, miskin di sini, teman-teman, saya artikan bisa dua, teman. Bisa miskin karena jasmaninya, bisa juga miskin karena rohaninya. Jadi lahir batinnya gitu. Jadi saya pikir ya sesuai dengan dorongan hati saya gitu. Ya rasanya kalau sampai Tuhan benar melalui firman di Kisah Para Rasul, Kitab Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ini, teman ya. 1 sampai 7 ini benar untuk saya gitu. Ya saya ngarepin ya mudah-mudahan ya Tuhan melalui ini memberikan rema ke saya gitu, menggerakkan firman ini untuk saya gitu, bahwa ini satu konfirmasi dari Tuhan. Nah, pola-pola seperti ini dulu saya terapin, teman-teman, dari 2007 sampai 2012, teman-teman. Waktu itu saya nggak berani sharingkan gitu, saya cuma bicara dalam artinya aneh ya cara saya kok menerapkan apa yang ada di kalimat firman, saya terapin dalam realita usaha gitu. Nah tapi hari ini saya pikir saya kalau tidak sharingkan juga takutnya salah, teman-teman. Jadi saya sharingkan ke teman-teman bahwa yang namanya firman Tuhan itu adalah peta gitu, peta kita untuk bisa mencapai apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita. Nah, selama kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman. Jadi kita mesti gabungkan antara firman Tuhan dengan roh Tuhan gitu. Nah, roh Tuhan itu kan ada dorongan di dalam hati kita, teman. Yang tahu kan cuma kita. Jadi contohnya pagi ini saya sharingkan contohnya di Kitab Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, khususnya di ayat 3, bagaimana istilahnya saya akan coba memastikan membentuk 7 divisi tadi, mencari orang yang tepat. Lah, saya mesti yaitu. Jadi firmannya ada, teman-teman, dasarnya ada, dan dorongan hati saya ada. Roh Tuhan di dalam saya itu mendorong saya gitu untuk iya dan aminkan bahwa ini seperti ini. Nah, pola-pola begini, teman-teman, kadang-kadang apa ya, nggak semua orang rohani suka, teman. Belum tentu semua mentor rohani anggap benar gitu. Jadi selalu ada yang 2 atau 3 pendapat, ada yang kontra gitu, nggak setuju, ada yang cuek-cuek aja, tapi ada juga yang pro gitu. Jadi memang ini kembali ya iman itu ada di kita masing-masing, tergantung di iman kita. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sharingkan ke teman-teman, saya ngalami seperti ini, teman-teman. Nah ini nanti saya coba jelasin draft, teman, di draft. Nah sekarang saya lanjut cross check, teman-teman, dengan Kitab Roma, teman. Kitab Roma pasal 1, Kitab Roma pasal 1 ayatnya 16 sampai 25, teman. Saya coba baca cepat lagi aja, teman-teman. Kitab Roma pasal 1 ayatnya 16 sampai 25. Injil itu kekuatan Allah. Injil kalau saya universalkan berarti firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Judul perikopnya itu, teman-teman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, yang tadi saya katakan, teman-teman, kalau contohnya tadi saya membaca firman di kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, khususnya ayat 3 itu, ya kembali ke iman saya lagi, teman-teman. Ya, iman saya pasti beda dengan imannya istri saya, dengan anak-anak saya, dengan semua orang pasti beda gitu. Nah, cuma kalau bicara iman itu kan harusnya pribadi. Ya, jadi orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu kalau buat saya ya saya coba praktekkan itu. Kembali lagi, jadi saya pegangannya ada gitu. Firman Tuhannya jelas, katakan seperti itu. Nah, di dalam dorongan roh Tuhan di dalam saya juga ada gitu. Jadi saya anggap ya ini jangan-jangan nyambung nih. Ya, ini apakah memang satu rahasia Tuhan yang dibukakan untuk saya gitu. Itu saya. Tapi nanti mungkin berikutnya saya bisa saksikan apa benar ini terjadi atau enggak, saya enggak ngerti, teman. Nanti saya coba sharingkan lagi gitu. Cuman kalau cerita dari 2007 sampai 2012, 2011, 2012 itu sih nyata, memang terjadi. Apa yang difirman katakan persis terjadi gitu dengan kehidupan saya. Ya kembali lagi karena ya kita butuh peta firman Tuhan, dan kita butuh menghidupkan roh Tuhan berupa roh Tuhan, roh kudus, nur gitu yang ada di dalam kita gitu, teman. Nah ini kalau lanjut lagi, sebab murka
serba muka Allah, nyata dari sorga atas segala kefasikan dalam dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah ini yang saya alami kan gitu-gitu. Jadi tahun 2007 sampai 2012 itu nyata, teman. Nyata benar-benar saya baca firman itu dengan digerakkan oleh Roh Tuhan gitu. Nyata gitu. Jadi karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan gitu, sehingga mereka tidak dapat berdalih gitu. Nah ini ya firman Tuhan itu yang begitu nyata, teman-teman. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini cerita orang dunia yang tidak percaya firman Tuhan, teman-teman. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang berjalan. Jadi bukan mencari Tuhan gitu, malah mencari ya seperti begitu gitu ya kayak hal-hal yang musyrik gitu zaman sekarang disebutnya gitu. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya gitu. Nah ini di kitab Roma pasal 1 ayat 16-25 cerita itu, teman. Jadi kalau buat saya tangkap pribadi ya firman Tuhan itu nyata. Tapi banyak orang yang akhirnya tidak anggap firman itu nyata, akhirnya malah mencari-cari ya itu ya orang, nyari orang gitu, mengandalkan orang kan relatif, mengandalkan orang kaya, mengandalkan orang pinter, mengandalkan orang segala macam gitu. Mungkin tokoh-tokoh rohani mungkin juga bisa diandalkan, bahkan mungkin ada yang orang mati diandalkan gitu ya, bahkan mungkin roh setan diandalkan, jin diandalkan, hal-hal benda-benda musyrik diandalkan. Ya firman Tuhan kan ingatkan bahwa itu ya salah gitu. Jadi hukuman Allah atas kefasikan kalimat manusia apabila kita tidak percaya firman Tuhan dan Roh Tuhan itu. Nah ini saya sudah bacakan ini sebagai dasar saya sharing, teman-teman. Saya coba masuk ke draft saya aja supaya nggak lama. Saat Nabi Abraham dan Nabi Isa hidup, pada saat itu tidak ada istilah agama. Jadi agama waktu itu ya mungkin agama yang tertua mungkin Yahudi itu kali, teman-teman. Jadi kalau bicara Nasrani dan Muslim itu kan belakangan setelah Yahudi gitu. Jadi waktu cerita Nabi Abraham, Nabi Isa itu belum ada cerita agama Nasrani atau agama Muslim gitu. Jadi masih cerita agamanya cuma satu ya dari Nabi Musa yang Taurat dari 10 perintah Allah itu gitu. Nah ini saya coba baca aja. Tidak ada istilah agama, yang ada hanya Nabi yang hidup dipenuhi oleh Tuhan gitu. Jadi Nabi seperti Nabi Abraham atau Nabi Isa, Yesus gitu, yang hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan gitu, di dalam pribadi si Nabi tersebut. Kalaupun ada Nabi Musa yang membuat kitab Taurat dengan 10 perintah Allah bagi orang-orang Yahudi, nah ini yang mungkin agama itu ya waktu itu ya cuma ada agama Yahudi itu, teman-teman. Saat itu hanya terbagi 3. Nabi yang hidupkan Roh Tuhan Allah dan Nabi yang hidupkan kitab Taurat gitu, umumnya bagi orang-orang Yahudi, serta Nabi yang tidak mengenal Tuhan Allah yang umumnya bagi orang-orang Yunani gitu. Jadi waktu itu cuma dibagi 3 itu aja. Tidak ada kelompoknya seperti Nabi Abraham yang menghidupkan Roh Tuhan di dalam pribadinya, karena tidak punya beragama, tidak punya firman. Jadi hubungan langsung antara Nabi dengan Roh Tuhan aja gitu. Nah yang kedua itu Nabi seperti Nabi Musa kan, dengan karena ada 10 perintah Allah itu dan akhirnya ada hukum Taurat. Nah itu mungkin bisa disebut agama tuh, agama formalnya seperti itu, dan dasarnya ada kitab hukum Taurat gitu, ada pegangan kitabnya gitu. Tapi kalau Nabi Abraham kan nggak punya pegangan gitu. Nah yang ketiganya, teman, satu lagi yang ngomong Nabi tapi tidak dengan mengenal Tuhan Allah gitu. Maksudnya ya waktu itu banyak dewa-dewa, ada dewa Baal, dewa Dagon, segala macam gitu, masih ada begitu gitu. Jadi ya ini umumnya yang disebutnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah, teman-teman, disebutnya orang Yunani gitu. Jadi dibagi seperti itu, teman-teman. Nah saat ini kita bersyukur dan berterima kasih karena kita sudah dilengkapi kitab suci yang berupa firman Tuhan. Dan
berisi perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan gitu. Sehingga firman Tuhan dapat dijadikan peta rohani dan roh Tuhan sebagai kompas rohani, teman-teman. Jadi peta rohani adalah firman Tuhan, kompas rohani adalah roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Nah, untuk mencapai apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam hidup kita, yakni hidup berkeselamatan di akhirat yang kekal, bukan di dunia fana ini. Jadi yaitu kita harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan gitu. Karena kita hidup ini sudah di zamannya ada kitab suci gitu. Jadi mungkin untuk Nasrani ada Alkitab, yang Muslimnya sudah ada Al-Quran, mungkin yang agama lain juga ada kitab masing-masing. Itu kita harus bersyukur, teman. Dan juga kita sudah dilengkapi dengan ada roh Tuhan gitu. Bagi yang sudah dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan akan tahu bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu. Roh Tuhan yang bisa banyak membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita gitu. Nah, ini tinggal masalahnya kita sudah mengenal belum, sudah mengerti belum, dan sudah menghidupkannya belum gitu. Nah, tinggal itu aja. Tapi jelas Tuhan sudah adakan semua. Nah, ini berarti kan sudah terjawab, teman-teman. Jadi kita sudah tahu semua apa rancangan dan kehendak Tuhan karena ada firman-Nya. Apa janji-janji Tuhan kita sudah tahu karena ada firman-Nya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, mendapatkan janji Tuhan? Sudah ada caranya juga. Ya, ada perintah peraturan Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Dan juga di situ sudah juga kalau kita mendalami gitu, ya ada roh Tuhan yang disertakan oleh Tuhan bagi kita gitu. Di dalam setiap kita, bukan cuma orang Nasrani, kembali lagi untuk semua manusia gitu. Tuhan itu berikan roh Tuhan sebagai sumber kuasa untuk bisa melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kuncinya yang tadi saya katakan, sangat bersyukur apabila kita mempunyai firman Tuhan dan kita mempunyai roh Tuhan gitu. Jadi itu sebagai peta rohani kita dalam hidup kita dan kompas rohani kita, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman tolong simak gitu, bahwa betapa berpentingnya gitu yang namanya firman Tuhan dan roh Tuhan apabila kita ingin hidup menuai janji Tuhan dan masuk dalam rancangan kehendak Tuhan gitu, teman. Jadi teman-teman mesti camkan ini gitu, bahwa kita butuh sekali firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Permasalahan yang timbul sejak zaman Nabi Abraham adalah dorongan roh Tuhan yang membuat Abraham melakukan hidup dengan dianggap tidak wajar, teman. Jadi dari zaman dulu begitu, teman. Jadi kalau seandainya teman-teman lakukan sekarang gitu, apa yang firman perintah peraturkan atau saya lakukan gitu, sama, teman. Nggak beda sama Abraham. Kita dianggap tidak wajar gitu, karena tidak ada bukti nyata keberadaan Tuhannya. Jadi kalau saya ngomong ini disuruh Tuhan doa, ada Tuhannya mana gitu, kan nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi adanya di iman kita lagi gitu. Cuman kan firman tadi katakan bahwa orang benar ya karena kita mengandalkan iman gitu. Jadi harus begitu. Tapi kalau orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, kayaknya repot, teman. Kalau kita bicara ini Tuhan yang dorong kita, ini sepertinya 7 ini bertepatan loh dengan rencana Tuhan yang 7 divisi, berarti konfirmasi bahwa saya tidak salah untuk mengembangkan 7 divisi. Itu hal-hal itu kan nggak kelihatan, teman. Dianggap sama orang, dia mungkin bodoh kali, hal-hal yang aneh. Tapi kembali ke di iman kita kan. Abraham juga sama kok, waktu pindah-pindah lepas dari Ur Kasdim juga apa nggak dianggap bodoh gitu, dianggap nggak wajar, dianggap aneh, dianggap nggak waras, bisa begitu, teman. Ya seperti itu gitu. Abraham mau suruh korbanin Ishak, kan lebih kacau lagi, teman-teman. Nabi Ibrahim mau korbanin Ismail kalau di Muslimnya, kan lebih kacau lagi, nggak wajar, aneh gitu, nggak waras. Kalau istrinya tahu bisa berantem kali, bisa bubar kali, karena masa sih anak satu-satunya mau dikorbankan gitu. Nah, ini kembali lagi memang pelaku firman itu mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi karena memang tidak wajar, karena tidak ada bukti nyata keberadaan Tuhannya dan baik janji firman Tuhannya gitu. Ya, firman Tuhannya gimana gitu, nggak ada. Berbeda dengan kalau waktu zaman Abraham lebih repot dari kita loh. Firman Tuhannya tidak ada mengatakan begitu, yang namanya realita keberadaan pribadi Tuhannya juga nggak nampak kan. Abraham lebih repot. Lah kita yang sudah ada firman Tuhannya juga kadang-kadang nih firmannya ngomong begini, nggak dipercaya tuh. Jadi kalau saya tulis di sini, jadi apa ya? Karena waktu zamannya Nabi Abraham itu tidak ada bukti nyata keberadaan pribadi Tuhannya dan firman Tuhannya sekalian gitu. Ya, berbeda dengan kita saat ini setelah ada firman Tuhan, ya
Misal karena yang di firman yang tadi contohnya yang saya cerita tadi di yang tujuh orang yang dipilih untuk jadi mimpin gitu, mimpin usaha yang saya coba mau kembangkan lagi gitu, wacanakan lagi gitu. Ya itu kan ada firmannya teman-teman. Tapi kalau waktu Nabi Abraham kan nggak ada gitu, nggak ada dasarnya. Jadi ya dia cuma bicara pribadinya. Kalau saya ditanya masih ada dasarnya. Tuh dasarnya itu tuh ya ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, khususnya di ayat 3 gitu. Kan saya bisa ngomong begitu. Nah, tinggal problemnya percaya atau tidak gitu. Nah, tapi kalau Nabi Abraham nggak bisa teman. Kasihan sekali, dia berat sekali gitu. Nggak bisa mengutarakan seperti saya. Saya mengutarakan dasarnya firman itu aja masih diketawain kok, dianggap aneh gitu. Orang gila gitu, masa sih dipas-pasin ada 7, kebenaran wacananya 7, jadi ini kayak nyambung. Ya, yang saya alamin pengalaman dari tahun 2007 sampai 2012, ya saya alami seperti itu teman gitu. Percis semua gitu, tidak ada yang lari. Ya cuman kembali lagi sekarang saya kan sudah 21 tahun ya mencari mengenal Tuhan gitu. Sudah terima Tuhannya 14 tahun gitu. Tapi kok kemarin jadi lucu juga sih, ini kok jadi saya balik seperti tahun 2007 lagi ya. Ya tapi bukan mustahil gitu. Tuhan bisa pakai kita seperti itu teman-teman. Ya saya nggak ngerti nanti kalau ada cerita apa ya saya akan sharingkan ulang gitu. Nah, tapi kalau yang saya konfirmasi bahwa kita mestinya sekarang itu lebih berterima kasih dan bersyukur ke Tuhan daripada zamannya Nabi Abraham. Karena Nabi Abraham itu tidak ada menunjukkan bukti keberadaan pribadi Tuhannya, tidak ada gitu. Ya firman Tuhannya nggak ada. Tapi kalau di kita kan kebalik teman. Ya yang namanya keberadaan Tuhan bolehlah orang awam anggap tanda tanya. Tapi kalau bicara firman kan nyata teman, firmannya ada gitu. Jadi kita itu harusnya lebih mudah gitu dibanding zamannya Nabi Abraham gitu. Tapi dalam praktiknya ternyata susah juga teman, nggak mudah. Beriman itu nggak mudah gitu. Saat ini kita bersyukur karena sudah miliki firman Tuhan, sehingga parameter kita dapat dengan dasar dorongan roh Tuhan plus dasar firman Tuhan gitu. Jadi saat ini teman-teman, nah firman Tuhan acap kali Tuhan dapat gunakan sebagai petunjuk rahasia Tuhan bagi kita yang mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena beranggapan firman adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan yang percaya, bagi yang percaya gitu. Nah ini kembali lagi, kalau tidak percaya tidak mempan gitu. Firman Tuhan yang nggak mempan. Bagi yang percaya, firman Tuhan katakan begitu. Bagi yang percaya ya akan menjadi realita firman Tuhan gitu. Tapi bagi yang tidak percaya tidak akan menjadi realita dan sebab firman Tuhan di dalamnya nyata kebenaran Tuhan Allah gitu, yang bertolak dari iman kepada iman, dan tertulis orang benar akan hidup oleh Tuhan gitu. Oleh iman, bukan oleh benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini teman-teman, jadi ditekankan di sini kembali ini urusannya ada firman Tuhan gitu kan, ada roh Tuhan, dan diperlukan iman kita teman-teman. Ya teman, kembali lagi kalau saya lihat di sini kan jadi jelas. Kalau kita hidup mau benar-benar aman gitu, mau benar-benar masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, tidak ada cara lain teman-teman. Bagaimana caranya harus mengenal dalam gitu, dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya. Berarti kalau mengenal kan harus mau teman-teman, harus mau mengenal firman Tuhan dan berlanjut lagi teman-teman, bukan cuma mau aja. Mau mengenal saja tapi juga harus mau mengerti. Nah waktu cerita mau mengerti ini yang nggak mudah teman-teman. Jadi mau dan mampu mengerti gitu. Nah waktu kita sudah mau mengenal, kita sudah mempelajari firman Tuhan, benar-benar mengenal gitu, ya kita akan dibukakan oleh Tuhan bahwa untuk mampu mengerti itu harus menghidupkan roh Tuhan teman-teman, yang ada di dalam roh kita gitu. Nah ini tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, itu untuk mampu mengerti aja tidak mampu loh teman, tidak akan mampu gitu. Nah setelah kita mampu mengerti akan firman Tuhan, di situ juga sama dalam hal harus melakukan. Jadi tidak cuma cukup kita mengenal firman Tuhan dan kita mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan teman. Kunci akhirnya itu kita ini harus melakukan firman Tuhan teman. Jadi firman Tuhan itu akan benar-benar menjadi kenyataan apabila kita melakukan itu. Nah untuk melakukan firman Tuhan itu
Ya sama aja teman, harus punya kemampuan gitu untuk melakukan firman Tuhan. Tidak beda dengan mengerti firman Tuhan. Kalau untuk mengenal mungkin dari kategori mau, kemauan kita aja udah cukup gitu. Tapi kalau bicara kemampuan mengerti, kemampuan melakukan firman itu tetap harus ada roh Tuhannya teman. Tidak bisa tidak ada roh Tuhan. Nah, untuk mampu melakukan ini kita butuh roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu akan hidup teman-teman apabila level iman kita dikembangkan gitu, ditingkatkan. Ya, jadi semakin kita semakin beriman percaya kepada Tuhan, maka kita makin berani teman melakukan firman Tuhan. Nah, ini kaitannya jadi yang tadi saya katakan, ada firman Tuhan teman-teman, ada roh Tuhan, dan juga harus disertai juga dengan ya iman kita teman-teman. Jadi kalau tanpa ada itu susah untuk kita berani melakukan firman Tuhan gitu teman. Jadi kalau buat Tuhan sih ya kembali lagi di firman-firman Tuhan yang lainnya katakan ya terjadilah apa seperti yang kita imani. Jadi buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi kayak satu contoh tadi cerita yang tadi cerita di kitab Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 khususnya ayat 3 ya, kalau saya beriman bahwa itu adalah rahasia Tuhan untuk saya, ya itu bukan mustahil teman. Kembali adanya di iman saya lagi gitu. Nah, ini yang memang orang-orang yang tidak mengalami seperti ini ya butuh ya kesaksian saya nanti hasilnya bagaimana teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi sebagai pelaku firmannya, ya saya anggap itu adalah ya firman itu adalah petanya, bahwa yang namanya roh Tuhan itu adalah kompasnya gitu. Dan masalah kemampuan untuk mencapai itu ya butuh iman kita. Bagaimana kita mengimani firman itu benar untuk kita, dan bagaimana kita percaya bahwa roh Tuhan itu akan mampu melakukan, kita akan mampu melakukan itu karena ada roh Tuhan gitu. Itu adanya kembali di iman teman. Mudah-mudahan teman-teman, saya maksud itu bisa dicerna, meskipun mungkin dugaan saya bisa ada cerita sebagian teman rohani atau mentor rohani yang mungkin juga question mark gitu, tanda tanya dengan apa yang saya ceritakan pagi ini. Tapi yang ini apa adanya saya ceritakan gitu teman-teman, meskipun dalam hati kecil agak was-was gitu ya, karena ini pantas nggak ya saya ceritakan gitu. Saya khawatir nanti salah gitu. Tapi ya saya pikir Tuhan dorong saya harus cerita gitu. Jadi saya cerita pengalaman 2007 sampai 2012 saya alamin firman Tuhan itu hidup dalam hidup saya, dan tahun 2021 sudah berjalan 21 tahun saya mencari Tuhan. Kok terdorong lagi gitu ya untuk bisa Tuhan memberikan konfirmasi bahwa 7 orang yang dipilih itu sama aja 7 wacana yang akan saya kembangkan dalam bisnis saya, yang akan saya delegasikan bersama istri kepada anak-anak gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pagi ini bisa menjadi satu masukan juga buat teman-teman. Jadi teman-teman siapa tahu tergerak melakukan seperti saya, ya mungkin nggak ada salahnya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.